Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang takwa kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ulang lagi, judul pada malam hari ini takwa kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ingin kalian itu bahagia dunia akhirat? Mau tidak? Mau. Apa kuncinya? Takwa. Salah satunya dasar hukumnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 1 sampai 5 yang sering kita baca. Ayat 1 sampai 5. Sebelumnya Quran surah Al-Baqarah itu surah keberapa? Satu. Satu itu apa? Satu mau dua. Yang benar apa? Dua. Kalau satu Al-Fatihah. Kalau dua Al-Baqarah. Kalau 114 An-Nas. Jagoannya baik. Hebat. Nah, jadi tadi judulnya takwa kunci kebahagiaan dunia akhirat. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu berkenaan dengan judulnya, yaitu takwa kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kita sering membacakannya. Coba bareng-barang semuanya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallah. Satu pertanyaan dulu. Menurut kalian, apa yang kalian baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 udah betul belum barusan? Udah betul belum? Bapak juga masih belajar, cuman kedengarannya masih banyak yang salah. Contoh, bukan dalika tapi zalikal kitabu. Zalikal bukan da tapi zalikal kitabu la raiba fihi. Lihat di Al-Quran, di sana ada apa? Titik 3 di atas kan? Itu namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Ayo. Titik 3 di atas namanya apa? Yang dua itu. Ayo. Dan tahu namanya sakta. Namanya sakta. Coba bener nggak lihat? Coba ada nggak?
ada namanya sakta. Boleh berhenti di salah satu titik yang itu, tapi bagusnya tidak boleh ditabrak, tidak boleh terus. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi, boleh di sana. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kan suka dengar orang-orang baca suka langsung dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita itu belajar tajwid jadi tahu, makanya amalkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi baca sekali lagi, dzalikal kitabu la raib, boleh di sana. Atau dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berarti alladzina yu'minuna. Nah, barusan Bapak dengar alladzina kenceng kan? Padahal itu pakai ain, pakai hamzah. Wau yang ada apanya? Hamzahnya. Alladzina biasa bukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus lagi walladzina bukan walladina, walladzina bukan lagi, walladzina yu'minuna bima unzila bukan unjila, tapi unzila ilaika wa ma unzila min, itu namanya ikhfa. Ikhfanya apa? Ab'an, jauh, min qablik. Kenapa berarti di sana di atasnya ada jim? Jim itu jaiz, boleh berhenti, boleh tidak, boleh teruskan. Wa ma unzila min qablika wabil, boleh enggak? Boleh. Wa ma unzila min qablik, boleh? Boleh. Wabil akhirati hum yuqinun, bukan yuqinun tapi yuqinun, pakai qaf. Ulaika ala, baru ain di sana. Ulaika ala, ain, ala bukan ala tapi ala. Hudam itu namanya idgham bigunnah atau ma'al gunnah. Ulaika ala hudam min rabbihim, itu di atasnya alif lam, tidak boleh berhenti sebelum akhir kalimat. Wa ulaika humul muflihun, bukan muflihun tapi muflihun. Oke, nanti kita perbaiki lagi bacaannya bareng-bareng. Jadi bacaannya bukan da tapi za. Tadi yang salahnya bukan tapi yu. Banyaklah, nanti diperbaiki lagi. Sekarang kita belajar masalah mufradat atau arti hurufiah secara perkata kalau dalam bahasa Indonesianya. Nanti yang tahu silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artikan ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Artikan. Apa artinya? Coba ulang lagi. Alif lam mim. Artinya? Artikan. Artinya? Alif lam mim. Artinya?
artikan. Artinya ya alif lam mim. Tidak bisa, hanya Allah yang tahu artinya. Oke, lanjut. Zalika. Itulah. Yang paling tahu silahkan duluan angkat tangan. Yang barusan gagal. Alkitabu. Siapa? Cung. Alkitabu. Hadi. Alkitab Al-Quran. Oke, sebentar. Alkitab Al-Quran. La. Selti. Tidak ada. La itu tidak ada. Bagus. Ghaiba. Oke, Siti. Keraguan. Bagus. Dzalikal kitabu la raib fihi. Coba itu apa, Rianti? Di dalamnya. Di dalamnya. Bagus. Mila. Hudan. Petunjuk atau hidayah. Boleh. Bagus. Coba Mamat. Lil muttaqin. Bagi boleh, atau bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lagi yang sebelah sana itu namanya Rahel. Alladzina. Orang-orang yang. Bagus. Yu'minuna. Salsa. Beriman. Alan. Bil ghaibi. Mereka beriman Bil ghaibi. kepada yang gaib. Kepada yang gaib. Apalagi? Wa yuqimuna. Empai. Mereka mendirikan. Mereka mendirikan. Masa nggak bisa ada nih as-sholata. 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 Sholat. Wa mimma. Siapa yang tahu siapa? Siapa? Ikhwan. Dan dari apa yang? Dan dari apa yang? Rozaqnahum. Cung dulu dong, yang lain kasihan. Ya, salsa apa barusan? Rianti, apa barusan? Kami rizkikan kepada mereka. Yunfiqun. Ikhwan? Mereka menginfakkan. Bagus. Walladzina. Yo. Dan orang-orang yang yu'minuna. Beriman bukan? Mereka beriman. Bima. Dengan apa yang. Bima itu unzila. Ya, atau diturunkan. Unzila itu ilaika. Ilaika itu artinya kepada kamu. Wa ma unzila. Dan kitab yang telah diturunkan. Oke. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan. Min qablika. Siapa? Yo. Itu dulu. Rahaya. Dari sebelum kamu. Apalagi? Wabil. Nah, ini panjang nih. Coba. Siti. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin
Yakin adanya akhirat. Dan mereka yakin adanya akhirat. Bagus. Ulaika, mereka itulah ala, Yang akan mendapat petunjuk. belum, ala hudan, yang tetap mendapat petunjuk. Nah ini coba Selti, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika alan, wa ulaika alan, wa ulaika, dan mereka itulah. Terakhir, siapa yang mau? Yang udah berapa kali tuh? Yang nih, Mila. Humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Itulah namanya mufrodat atau arti hurufiah. Nanti kalian kalau belajar ya seperti itu. Zalika, itulah alkitabu, Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an. La, tidak ada ghaiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti banyak sana. Lanjut masalah ini itu sudah. Sekarang kita memahami kandungan Quran surah Al-Baqarah 1-5. 1. Nanti ditulis ya. Kata alif lam mim termasuk huruf-huruf apa, yang tahu siapa? Huruf apa? Ya? Muqatta'ah. Bagus. Huruf-huruf muqatta'ah. Ingat, muqatta'ah. Apa? Muqatta'ah. Muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini ada berapa huruf? Yang tahu siapa? Siapa? 14 huruf. Tersebar di berapa surat? Berapa? 29 surat. Nah, ini nih terakhir. Huruf muqatta'ah itu terhimpun dalam kalimat apa? Siapa yang tahu, Jom? Nah, sip. Nasun karimun qita'un lahu sirrun. Nasun karimun qita'un lahu sirrun. Nasun karimun qita'un lahu sirrun. Artinya teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahasia. Ulang lagi, teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahasia itu nasun karimun qita'un lahu sirrun. Lanjut yang kedua. Kandungannya, Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti kalau tidak ada ragu, benar, yakin. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada yang salah. Tidak pernah yang namanya ada Al-Quran yang disalahkan. Tidak ada satu ayat pun Al-Quran yang harus dibenarkan. Tidak ada, benar semuanya. Tadi itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Malahan yang namanya Al-Quran itu jadi hukum, jadi asas, jadi dasar hukum nomor 1 di agama Islam. Rasulullah mengatakan, kami akan tinggalkan 2 perkara dan kalian jangan sampai meninggalkan dari 2 tersebut. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang salah. Siapa yang bisa menyalahkan Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran itu beda, maaf, dengan yang lain. Masa ada kitab suci di amandemen dibenarkan kayak sidang paripurna saja. Kalau undang-undang wajar, yang lain. Kalau ini Al-Quran tidak bisa dirubah. Itu yang kedua. Dan ketiga, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dalilnya Quran surah apa? Yang barusan Al-Baqarah ayat 2 1-5 ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kata hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kalian ingin jalan yang lurus, yang benar, ingin jadi orang yang takwa, pegang teguhlah, ikutilah jalan Al-Quran. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa sekarang. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa sih dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 1-5 itu? Apakah yang ada tai lalat di sebelah kanan di atas bibir? Siapa itu? Siapa? Bukan. Apakah orangnya yang ganteng? Tidak. Apakah orangnya yang cantik? Tidak. Ini kita lihat ciri orang yang bertakwa. 1. Ciri orang yang bertakwa nih, meyakini adanya yang ghaib. Yang tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, berarti meyakini adanya yang ghaib. Apa maksudnya? Yaitu yakin akan adanya hal-hal yang di luar kemampuan indrawi yang didasari oleh dalil atau perasaan yang benar. Gaib kelihatan atau tidak? Tidak. Jadi gaib itu tidak terlihatan. Kalau yang namanya jin itu gaib bukan? Gaib. Kalau yang namanya malaikat gaib. Ada kelihatan? Tidak. Itu berarti kita yakin percaya kepada adanya jin, adanya malaikat, berarti kita sudah meyakini perkara yang gaib. Ada enggak surga neraka? Sudah pernah melihat? Tapi percaya? Nah, berarti kita percaya kepada yang gaib. Itu satu. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah apa? Yang barusan ayat Qur'annya. Berarti wa yuqimunas shalat, dan yang mendirikan salat, berarti mendirikan salat fardu dengan sebenar-benarnya. Disebut orang takwa itu tidak meninggalkan salat fardu. Ulang lagi tadi, 1, meyakini adanya perkara yang gaib. 2, mendirikan salat fardu dengan sebenar-benarnya. Maksudnya sebenarnya apa? Memenuhi syarat dan rukunnya yang dikerjakan dengan ikhlas tanpa ada paksaan, penuh kekhusyuan dalam melakukannya, dan hati tertuju kepada pengawasan Sang Maha Pencipta seakan-akan melihatnya. Jadi sholat itu bukan hanya mengangkat tangan, ruku, sujud saja, tapi barengi dengan yang sebenarnya. Ada syaratnya, ada rukunnya, bagaimana supaya ikhlas, bagaimana supaya khusyuk, bagaimana supaya hati itu tertuju kepada Allah. Makanya belajar ngaji dan ngaji. Kuncinya hanya ngaji. Itu 2 kunci atau ciri orang yang bertakwa. Ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah apa barusan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti apa? Berarti menafkahkan sebagian rezeki. Ciri orang yang bertakwa nomor 3 itu menafkahkan
sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Dalam apa? Dalam rangka mencari keridhaan. Jadi kita berinfak itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga boleh dikatakan ungkapan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dikasih banyak uang nih. Saya sudah mau buat kamu. Tapi ingat, jangan ada kata ria di sana. Kasih tahu di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersodakoh Kiai Haji Alan bin bin Tita sebesar 1.000 rupiah. Coba ke masjid lebih gede. Kalau bisa sodakoh itu dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa yang kita berikan oleh tangan kanan. Jadi tangan kiri itu tidak tahu apa yang kita berikan oleh tangan kanan. Ngerti nggak? Bisa kita sodakoh dengan tangan kanan. Tangan kiri itu tidak tahu. Bukan berarti tangan kiri itu disumputkan. Berarti bukan tangan kiri itu disembunyikan, dimasukkan ke dalam saku. Cicingnya artinya bukan seperti itu. Maksudnya jangan dikasih tahu kepada orang lain. Seperti itu. Ngertos? Apalagi juga sebagai belas kasihan terhadap kaum miskin, berbagi. Kita punya uang, bagi. Kita uang, bagi. Bagaimana kalau sebaliknya orang yang tidak punya uang itu ada di kita? Jadi jangan korets, kopets, merakets, jahe. Jangan plits. Jangan kikir. Jangan kikir jadi orang. Itu ciri orang yang bertakwa. Nomor berapa? Nomor 3. Sekarang nomor keempat. Berarti apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min salah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Meyakini kebenaran, beriman kepada Al-Qur'an, dan bukan hanya Al-Qur'an, dan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa saja? Jabur, Taurat, Injil. Jabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan Zabur, Taurat, Injil. Kita boleh nggak mengamalkannya? Yang diamalkan oleh kita adalah Al-Quran, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang keempat cirinya. Yang kelima cirinya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Meyakini akan datangnya hari akhir. Percaya tidak? Dunia ini akan rusak. Percaya tidak akan kiamat? Cuman kiamat itu ada berapa? Dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro kecil, kubro besar. Diputuskan cinta. Kata si Ikhwan itu kiamat sugro. Bukan. Anak sekolah itu jangan pacaran. Lebih baik fokus sama belajar. Setelah beres belajar baru. Nanti kalau kalian sukses, siapa yang kalian suka, datangi pintu pertama yang ketuk. Pintu yang pertama diketuk ketika kalian sukses adalah orang yang kalian inginkan menjadi istri kalian. Sekarang mah jangan pacaran. Lebih banyak madaratnya dibanding manfaatnya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa.
Jadi kunci kita ingin bahagia di dunia dan akhirat adalah takwa. Dan cirinya itu ada berapa? Ada 5. 1, meyakini adanya yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat fardu. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki. Oke. Yang keempat, meyakini kebenaran atau beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, tapi mengimani kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Yang kelima, meyakini adanya hari akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.